Halo, selamat datang di video materi kali ini. Kami kelompok 147 KKM PKN STAN 2020 akan menjelaskan mengenai penyusunan laporan keuangan badan usaha milik desa sesuai SAK etap yang berlaku saat ini. Laporan keuangan badan usaha milik desa sesuai dengan SAK etap terdiri atas 5 laporan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pertama-tama, kami akan menjelaskan alur sistem akuntansi badan usaha milik desa. Di tahapan pertama, terdapat dokumen bukti transaksi, yaitu bukti yang mendukung serta mengesahkan transaksi yang dilakukan BUM desa, misalnya kwitansi pembelian barang dagangan dan nota pembayaran beban listrik. Yang kedua, penyusunan buku besar, yaitu pengelompokan semua transaksi sesuai dengan akunnya, misalnya akun beban iklan dan beban gaji. Ketiga, penyusunan neraca saldo. Neraca saldo ini berisi saldo dari semua akun yang terdapat di buku besar. Keempat, pencatatan penyesuaian. Akun-akun yang perlu disesuaikan di akhir periode adalah penyusutan, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, perlengkapan, dan persediaan. Penyesuaian ini juga dicatat di buku besar. Setelah melakukan penyesuaian, selanjutnya kita menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo yang sudah disusun sebelumnya disesuaikan dengan pencatatan penyesuaian sehingga terdapat beberapa akun yang akan berubah saldonya. Misalnya di sini akun perlengkapan, pendapatan, dan beban sewa. Selanjutnya, penyusunan laporan laba rugi. Laporan laba rugi memiliki fungsi untuk menunjukkan informasi keuangan tentang kinerja BUM desa dalam melakukan proses bisnisnya. Apakah BUM desa mengalami keuntungan atau justru mengalami kerugian pada suatu periode akuntansi tertentu. Laporan laba rugi berisi seluruh akun penghasilan dan beban yang saldonya dapat dilihat dari neraca saldo. Setelah laporan laba rugi disusun, dilakukanlah pencatatan penutup. Akun-akun yang perlu ditutup adalah akun nominal, yaitu akun pendapatan, beban, dan ikhtisar laba rugi. Dilakukan dengan cara menolkan saldo akun nominal. Tujuan melakukan pencatatan ini supaya ketika periode baru dimulai, jumlah saldo akun pendapatan dan beban adalah 0. Selanjutnya adalah penyusunan laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan perubahan modal pada periode tertentu. Neraca merupakan laporan tentang posisi aset, liabilitas, serta ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca dibuat untuk mengetahui kondisi yaitu jumlah dan jenis harta, utang, dan modal BUM desa. Laporan arus kas. Laporan ini berisi informasi aktivitas arus kas berupa aliran masuk dan aliran keluar kas BUM desa. Tahap terakhir adalah pencatatan pembalik. Tahap ini sifatnya opsional, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Transaksi yang kemungkinan membutuhkan pencatatan pembalik adalah transaksi beban yang masih harus dibayar, beban dibayar di muka, pendapatan yang masih akan diterima, pendapatan diterima di muka, dan pemakaian atas perlengkapan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai hubungan antar laporan keuangan. Di sini sudah ada laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Laporan laba rugi kan isinya pendapatan dikurangi beban dan menghasilkan laba atau rugi usaha. Kemudian, laba atau rugi ini di laporan perubahan ekuitas menambah atau mengurangi ekuitas awal sehingga didapatkan ekuitas akhir. Kemudian LPE dan neraca. Saldo ekuitas akhir yang dihitung di LPE menjadi saldo ekuitas di neraca. Selanjutnya, neraca dan LAK. Saldo kas di bagian aset lancar neraca menjadi saldo kas akhir periode yang seharusnya didapatkan dari perhitungan di LAK. Sekarang kita masuk ke contoh penyusunan laporan keuangan badan usaha milik desa. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah bukti transaksi. Di sini terdapat contoh faktur pembelian persediaan barang dagangan. Pembelian barang dagangan akan memengaruhi akun persediaan dan kas jika faktur dibayar tunai atau hutang jika dibayar secara kredit. Yang perlu diperhatikan pertama adalah tanggal faktur. Faktur ini tertanggal 3 September. Kemudian kita lihat nilai faktur. Faktur ini bernilai Rp213.662.
Yang kedua, penyusunan buku besar. Berdasarkan bukti transaksi sebelumnya, transaksi tersebut dicatat salah satunya di buku besar persediaan. Dalam contoh ini, buku besar persediaan bernomor akun 112 dan terdapat saldo awal di 1 September sebesar 30 juta rupiah. Kemudian kita catat transaksi tanggal 9, yaitu pembelian barang dagangan sebesar Rp213.662, penambahan persediaan dicatat di debit, sehingga saldo akun persediaan bertambah menjadi Rp30.213.662. Karena dibayar secara tunai, transaksi tadi juga memengaruhi buku besar kas yang bernomor akun 111 dan terdapat saldo awal sebesar Rp25 juta. Kemudian, transaksi tanggal 9 dicatat sebesar Rp213.662 di kredit karena mengurangi kas, sehingga saldo akun kas berkurang menjadi Rp24.786.338. Kemudian, misalnya total penjualan bulan September adalah sebesar Rp30 juta dengan harga pokoknya Rp26 juta. Transaksi penjualan ini akan memengaruhi akun penjualan, kas, HPP penjualan, dan persediaan. Penjualan akan mengurangi persediaan sehingga dicatat di kredit sebesar Rp26 juta dan menambah harga pokok penjualan di debit. Kemudian, kas yang diterima dicatat di debit sebesar Rp30 juta dan menambah akun penjualan di kredit. Setelah semua transaksi yang dapat dibuktikan dengan bukti transaksi dicatat di masing-masing buku besar yang terkait, selanjutnya akan disusun neraca saldo. Neraca saldo berisi semua akun yang dicatat perusahaan beserta saldonya. Total dari saldo debit dan kredit di neraca saldo haruslah sama atau seimbang. Selanjutnya adalah pencatatan penyesuaian. Misalnya penyusutan peralatan. Terdapat printer BUM Desa yang memiliki masa manfaat 50 bulan dengan asumsi penyusutan garis lurus. Transaksi ini akan menambah akun akumulasi penyusutan dan beban penyusutan. Kita akan mencatat di buku besar akumulasi penyusutan terlebih dahulu. Jumlah penyusutannya adalah harga perolehan peralatan dibagi masa manfaat. Jadi 50 juta dibagi 50 sama dengan 1 juta. Penambahan akumulasi ini akan dicatat di kredit, sehingga saldo akun penyusutan akan menjadi Rp21 juta. Selain akumulasi penyusutan juga akan menambah saldo akun beban penyusutan. Jumlah penambahan ini pada bulan September adalah sebesar Rp1 juta, dicatat di debit, sehingga saldo akun beban penyusutan adalah Rp1 juta. Setelah semua penyesuaian dicatat, neraca saldo yang sebelumnya sudah dibuat akan disusun ulang, yaitu dengan cara mengganti saldo beberapa akun yang sudah disesuaikan dengan saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya adalah penyusunan laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisi akun pendapatan dan beban beserta saldonya yang dapat dilihat di neraca saldo setelah penyesuaian. Akun-akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban selanjutnya ditutup, yaitu dengan cara dinolkan. Hal ini dilakukan supaya ketika periode baru dimulai saldo pendapatan dan beban adalah 0. Akun penjualan termasuk akun pendapatan dan akun HPP termasuk akun beban. Oleh karena itu akun-akun ini ditutup. Selanjutnya akun beban pegawai dan akun beban penyusutan juga ditutup karena termasuk ke akun beban. Kemudian jumlah laba ditutup ke akun modal, sehingga modal bertambah di kredit sebesar 2 juta atau sebesar laba. Setelah itu disusunlah laporan perubahan ekuitas. Laporan ini berisi ekuitas awal yang sudah diketahui di neraca saldo, kemudian ditambah laba yang telah dihitung di laporan laba rugi, sehingga kita mendapatkan saldo akhir ekuitas yang akan dilaporkan di neraca. Selanjutnya adalah menyusun neraca. Neraca berisi akun-akun aset, kewajiban, dan modal. Total saldo aset dengan saldo kewajiban dan modal harus sama atau seimbang. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai penyusunan laporan arus kas. Dalam laporan arus kas, aktivitas usaha dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan finansial.
Contoh transaksi yang termasuk dalam aktivitas operasi adalah menerima kas dari pelanggan, membayar kas kepada pemasok, dan membayar beban operasional. Sedangkan yang termasuk dalam aktivitas investasi adalah pembelian dan penjualan aset dan investasi jangka panjang. Kemudian yang termasuk dalam aktivitas finansial adalah memperoleh dan membayar kembali modal, misalnya meminjam dari kreditur dan pembayaran kembali pokok utang. Penyusunan laporan arus kas membutuhkan beberapa data, yaitu laporan laba rugi tahun berjalan, neraca komparatif, yaitu neraca tahun berjalan dan tahun sebelumnya, dan keterangan tambahan yang memuat transaksi selama periode berjalan. Aktivitas usaha yang pertama adalah aktivitas operasi. Terdapat dua metode yang dapat digunakan dalam penyusunannya, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung diunggulkan menurut standar karena lebih jelas, sedangkan metode tidak langsung lebih populer di kalangan dunia usaha. Metode yang pertama adalah metode langsung. Metode ini menganalisis langsung setiap aktivitas operasi yang melibatkan kas, yaitu kas yang diterima dari pelanggan, kemudian kas yang dibayar untuk pemasok dalam transaksi pembelian, kemudian kas yang dibayar untuk pegawai atau beban gaji, kas yang dibayar untuk beban-beban lainnya, bunga, dan pajak pendapatan. Metode yang kedua adalah metode tidak langsung. Metode ini dimulai dari laba bersih, lalu disesuaikan item-item akrual. Item-itemnya misalnya penyusutan. Penyusutan ini akan menambah laba bersih. Kemudian kenaikan saldo piutang akan mengurangi, sebaliknya penurunan saldo piutang akan menambah laba bersih. Kemudian kenaikan saldo utang akan menambah laba bersih. Sebaliknya juga penurunan saldo utang akan mengurangi. Begitu juga dengan laba dan rugi penjualan aset tetap. Aktivitas yang kedua adalah aktivitas investasi. Item-item yang terdapat dalam laporan arus kas bagian aktivitas investasi adalah penjualan mesin, pembelian gedung, pembelian peralatan, pembelian investasi. Aktivitas yang terakhir adalah aktivitas finansial. Di dalam laporan arus kas bagian aktivitas finansial, contohnya adalah pembayaran pokok utang dan penerbitan utang. Nah, yang terakhir kami akan menjelaskan tentang penyusunan laporan arus kas secara utuh. Jadi nanti kita akan mendapatkan kas bersih yang diperoleh atau kas bersih yang digunakan dalam setiap aktivitas. Misalnya di sini, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar 200.000, kemudian kas bersih yang digunakan oleh aktivitas investasi adalah sebesar 120.000, dan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas finansial adalah sebesar 100.000. Kemudian, semua kas bersih yang digunakan dan diperoleh dijumlahkan. Maka kita akan mendapatkan kenaikan kas bersih jika positif atau penurunan kas bersih jika bernilai negatif. Lalu terdapat kas awal yang sudah diketahui. Jadi kita dapat menghitung saldo kas akhir, yaitu sebesar saldo kas awal ditambah kenaikan atau dikurangi penurunan. Lalu selesai. Jadi begitulah alur penyusunan laporan keuangan badan usaha milik desa. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa membantu rekan-rekan semua dalam menyusun laporan keuangan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.